Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah terus memberikan nikmat buat kita. Nikmat diberikan taufik dan hidayah untuk mampu menghadiri majlis-majlis yang diridhai Allah. Menghadiri majlis taklim, melaksanakan salat berjamaah, datang majlis zikir. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita pun dimudahkan Allah untuk menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sesuai dengan apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang berjalan menuju ke suatu tempat untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya untuk menuju jalan ke syurganya Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah ahbab hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, alhamdulillah, tanpa terasa kita sudah masuk malam ke-8 daripada bulan Muharram. Satu minggu sudah kita lewati bersama, tahun 1444 Hijriah. Mudah-mudahan satu minggu yang kita lewati ini penuh dengan keberkahan, penuh dengan ketaatan, dan tidak ada dosa, perbuatan dosa dan kelalaian yang kita lakukan. Kalaupun itu ada, ya Allah, mudah-mudahan kita bersangka baik kepada Allah, kita masih ditetapkan Allah untuk duduk di majlis yang baik. Allah, mudah-mudahan dengan berkat majlis ini mengampuni segala dosa kita yang kita lakukan dalam hitungan satu minggu ini khususnya, dan pada tahun yang telah lewat. Dan mudah-mudahan berkat ini majlis, berkat salawat yang antum baca, berkat zikir yang kita baca, Allah jaga kita untuk hari ini, esok, dan seterusnya dalam keadaan selalu dijaga Allah, dimudahkan untuk taat, dan mudah-mudahan kehidupan kita berkah. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah ahbab rahimani rahimakumullah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Melanjutkan pembacaan kitab daripada kitab Risalatul Mu'awanah Al-Imam Qutbil Irsyad Ghawthil Ibad Sahibul Imdad Habibana Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Masih dalam bimbingan beliau untuk kita menjelaskan tentang apa-apa yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dalam hubungan hablun minallah. Kemarin telah beliau sebutkan panjang lebar kepada kita agar kita memiliki dan mendawamkan zikir-zikir, doa-doa, wirid-wirid, terutama yang memang itu bersumber langsung dari Rasulullah. Doa-doa yang bersumber langsung dari Rasulullah SAW ataupun yang kita dapatkan lewat wasilah mereka para aulia, para ulama. Jadi dalam doa, wirid, zikir itu ikhwan, ketika itu datang langsung dari Allah, seperti doa yang kita ambil dari Al-Quran, itulah doa yang paling afdal yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian doa yang datang langsung dari Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, doa yang datang lewat mereka para salihin, para aulia Allah yang mengajarkan kita bermacam bentuk doa. Yang terakhir, doa yang datang dari diri kita sendiri. Doa yang datang dari kita sendiri meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pakai doa para aulia, para salihin dengan doa-doa mereka, walaupun yang kita minta ini terlalu rendah dibandingkan apa yang mereka minta. Tapi insya-Allah dulu Allah memberi kepada mereka, kita pun akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah ahbab rahimani rahimakumullah. Disuruh kita memperbanyak doa, termasuklah doa-doa yang mengiringi salat. Doa-doa zikir-zikir setelah salat 5 waktu terutama. Kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk duduk manis, duduk bersimpuh setelah salat, untuk tidak lari meninggalkan kiblat, meninggalkan mihrab. Na'udzubillah min dzalik. Kalau ada orang yang punya kebiasaan setiap habis salat belagi, atau habis salat tidak ada zikir, tidak ada wirid yang dia baca. Lebih buruk lagi kalau sampai mengatakan orang yang berwirid berzikir setelah salat, dia kata anggap itu suatu kesalahan, bid'ah. Ini orang benar-benar tersesat dan jauh dari hidayah daripada sunnah Rasulullah SAW. Karena baginda Rasulullah SAW begitu banyak hadisnya, bukan satu, bukan belasan, bukan puluhan, bahkan ratusan bisa kita dapatkan, yang menjelaskan kepada kita tentang adanya zikir-zikir, doa-doa setelah salat 5 waktu. Kemudian Rasulullah SAW kemarin juga diangkat oleh Imam Abdullah Haddad, menganjurkan kita, Imam Haddad, untuk membaca zikir pagi dan petang yang dianjurkan Rasulullah SAW. Ya, banyak zikir sabah wal masa. Ya, kenapa kok zikir itu sabah dan masa? Karena itu pembuka dan penutup hari kita. Pagi kita buka, ya, malam kita tutup. Ketika bangun kita buka lagi. Nah, di situ
doa dianjurkan untuk kita baca di pagi hari untuk penjagaan kita dari pagi itu sampai masuk maghrib. Lalu maghrib kita baca lagi untuk penjagaan kita dari maghrib sampai ketemu pagi. Wa hakadha ikhwan rahimakumullah. Kalau kita menjalankan apa yang dari Rasulullah SAW, insyaallah kita akan merasa aman, nyaman, tentram, bukan karena sesuatu yang sifatnya buatan manusia, tapi yang datang langsung dari Allah. Kenapa yang tinggal aman beh, langsung nyaman beh? Anak-anak sudah menjalankan apa yang diajarkan Rasulullah. Ya, kita tidak mau seperti orang-orang yang merasa aman ketika dia memiliki suatu buatan manusia yang memberi keamanan untuk dia. Ya, seperti yang sudah kita lewati, bukan kita nak ngebahas ya. Berapa banyak orang dulu heboh, itulah dunia ya. La'ibun walahu, tipu daya, tipu muslihat. Waktu pertama kali datang Covid, heboh yang datang, vaksin pertama cak itulah Tuhan. Vaksin pertama cak dewanya, datangnya vaksin ini dah juga hebat. Muncul vaksin kedua. Vaksin kedua, wah, siapa yang sudah vaksin kedua pasti nyaman, pasti selamat. Ternyata mati banyak juga. Ya, bahkan yang nyontek pastinya juga mati. Oh, manusia itu dah. Ya, la'ibun walahu. Muncullah di vaksin ketiga juga macam itu, ternyata mati juga. Ya, muncul booster satu dah cukup, booster kedua. Ya, sampai kapan selesai wallah alam. Tapi orang yang selamat tidak, dari awal dia nyantai baik. Ya, kalaupun dia harus divaksin biasa baik. Aku tidak ngaso aman dengan vaksin. Aku tidak ngaso bakal mati aku tidak divaksin, dan aku tidak pernah meyakini kalau aku bakal mati tidak divaksin. Kan itu sudah kita sampaikan dulu. Orang yang ngerasa aman jiwanya, nyawanya karena divaksin, itu naudzubillah bisa menyerempet pada kesyirikan. Ya. Dan orang yang merasa aman nyaman juga dengan tidak divaksin, itu juga suatu keburukan. Yang aman nyaman apa? Kita berserah sama Allah Subhanahu wa taala. Kan ada orang macam kebanyakan kita ni takut divaksin, takut mati. Ya, salah juga, bukan vaksin itu mati ke kau. Bukan vaksin itu nyambung nyawa kau. Semuanya Allah. Kalau kita memang menjalankan apa yang diajar Rasulullah, jaga wudu, keluar rumah baca bismillah, amantu billah, tawakkaltu 'ala Allah. Setiap habis salat baca ayat kursi. Ya, kita bersikap berakhlak mulia bagus, sedekah kita gawikan, aman insyaallah. Insyaallah aman. Daf'il bala wal waba. Itu semua akan melindungi kita dari bala dan musibah. Termasuklah zikir-zikir yang kita baca. Itu semua akan mendatangkan pelindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara yang dianjurkan yaitu kita membaca salawat. Kita baca malam hari ini bab anjuran Imam Dad untuk kita memperbanyak salawat. Apa ini sudah dibaca kemarin? Sampai di wa yanbaghi an yakuna laka wirdun min at-tafakkur. Baik, terakhir yang kita baca kemarin anjuran dari Imam Haddad untuk kita senantiasa memperbanyak salawat. Ikhwan rahimakumullah, kalau boleh sampaikan, anjurkan kepada antum sekalian. Memang kita alhamdulillah bersyukur kita banyak dapatkan zikir-zikir, wirid-wirid, hizib dari para ulama. Kita amalkan, kita ambil ya, mereka para aulia ini mengamalkan itu semua. Namun minimal kalau antum tidak mampu nak baca rutib Haddad, rutib Atas, rutib Saman, hizib Nawawi, hizib Nasar, hizib Bahar dan segala macam. Ya, wirid Sakon, wirid ini, wirid itu, wirid Kabir, wirid Saghir. Tak punya waktu, tak mampu, tak sebat, minimal ada 3 yang asli bersumber langsung dari Allah wa Rasul, yang jangan pernah antum tinggalkan, jangan pernah anda meninggalkannya. InsyaAllah aman, selamat, nyaman. Anak atau ketiga ini bukan berarti yang hizib, wirid segala macam jangan dibaca. Silakan, itu jelas dibaca. Cuma kalau memang antum tak punya kemampuan untuk baca rotib Haddad, rotib Atas, rotib Saman, rotib Hidrus, tak mampu baca hizib ini, hizib itu segala macam, maka 3 ini jangan sampai tidak dilakukan. Apa itu? Perbanyak baca Quran. Kedua, perbanyak istighfar. Ketiga, perbanyak salawat kepada baginda Rasulullah. Wallah insyaallah selamat, aman, nyaman. Walaupun antum tak punya wirid ini, wirid itu, zikir ini, zikir itu. Ini sudah wirid 3 ini sudah zikir ya, pokok, pangkal, sumber awal dari semua zikir itu ada di 3 ini. Keberkahan semua wirid zikir kembali juga kepada 3 ini. Al-Quran jangan pernah lepas. Ya, tak mampu setiap hari sejuz semampu kita mampu lakukan. Kemudian istighfar perbanyak, karena istighfar ini subhanallah bukan cuma mengampuni dosa kita, tapi mendatangkan bermacam-macam kebaikan, menolak macam-macam keburukan. Kemudian salawat kepada baginda Rasulullah. Ini pun mafatih kulla khair, pembuka segala kebaikan, maghaliq kulla syarr, menutup segala bentuk keburukan. Nah, 3 ini kalau tidak mampu, insyaallah. Sekali lagi bukan saya mengatakan 3 ini tidak sampai yang lain enggak. Yang lain silahkan. Ya, seperti kami sini alhamdulillah mendawamkan banyak zikir, banyak wirid, banyak hizib kita amalkan.
Tapi untuk ikhwan yang mungkin tidak ada kemampuan, tidak ada waktu atau peluang misalnya untuk menambah zikir dan wirid, maka 3 ini jangan ditinggal. Ini pokok, ini asas yang insyaallah semua kebaikan yang ada di hizib, wirid, zikir dan lain-lain itu ada pada 3 hal ini insyaallah taala. Baik, setelah berzikir, setelah beribadah, lalu Imam Haddad mengajak kita untuk melakukan suatu ibadah yang tidak menggunakan gerakan jasad, tidak menggunakan ucapan lisan, tapi termasuk ibadah yang sangat hebat di sisi Allah. Apa itu? Tafakkur, merenung, mengambil ibrah, mengambil pelajaran tentang apa-apa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dari ciptaannya, bukan memikirkan zatnya Allah. Tafakkur fi khalqillah wa la tatafakkar fillah, atau dikatakan tafakkur fil makhluk wa la tafakkar fil khaliq. Berpikirlah terhadap makhluk ciptaan Allah, terhadap diri kita sendiri yang banyak keajaiban. Diri kita ini banyak keajaibannya, kan? Ya. Apalagi kata lihat sekitar kita, sampailah ke alam semesta yang kita mampu ambil. Nah, ini tafakkur, ikhwan, tafakkur macam-macam. Bisa menambahkan kedekatan kepada Allah melampaui daripada ibadah yang begitu capek kita lakukan. Sampai dikatakan tafakkar sa'ah khairum min ibadah alfi atau ibadah sana. Bertafakkur sesaat, merenung tentang kebesaran Allah, kekuasaan Allah yang mengatur alam semesta, yang memberikan rezeki kepada semua makhluknya, yang menurunkan hujan, mendatangkan matahari, merubah siang dan malam dengan begitu indahnya, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, membentuk bermacam bentuk binatang, burung dengan segala jenisnya, beribu-ribu jenis dengan suara, bentuk, warna segala macam, kucing yang kamu pelihara itu. Ya, jadikan itu bahan tafakur. Ikan yang kamu pelihara jadikan bahan tafakur gitu. Nah, tafakur ini akan membuat kita cepat naik derajat di sisi Allah. Ya, cepat derajat kita naik di sisi Allah, bahkan dinilai dalam segi pahala dan keimanan, menambahkan keimanan lebih hebat daripada ibadah yang sifatnya ibadah. Kali kata-kali tafakkar sa'ah khairun min ibadah sanah, atau kama qala radhiyallahu anhu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad qala ma'al Ibrahim Allah taala wa nafa'ana fil darain amin. Wa yanbaghi an yakuna laka wirdun min at-tafakkuri fi kulli yawmin wa lailah. Tu'ayyin lahu sa'ah aw sa'at wa ahsin awqat litafakkur afragha wa asfaha wajdarha fi khusul galab kajawfil lail. Maka hendaklah engkau, kata Imam Abdullah Haddad, memiliki juga wirid. Sudah tahu makna wirid ya? Bukan wirid cuma subhanallah zikir. Wirid itu suatu amal yang kita dawamkan. Itu disebut wirid. Ya, wiridan ini apa? Wiridan Al-Quran sejuz, salawat 1000, istighfar 1000. Itu wiridan. Ya, itu suatu yang selalu kita dawamkan, kita kerjakan secara kontinu. Itu namanya wirid. Ya, wirid dalam makna zikir subhanallah, la ilaha illallah, itu tasbih, semua itu wirid juga. Makna wirid di sini artinya suatu yang kita dawamkan. Imam Haddad mengatakan bayan bagi an yakuna laka wirdun min at-tafakkuri, hendaklah engkau memiliki wirid atau suatu kebiasaan ibadah dalam bentuk tafakkur, merenung, memandang, merenung, berpikir tentang kekuasaan Allah. Ya, nah ini juga kita butuh guru, ikhwan. Ya, kalau salah-salah jadi pengung. Ya, mikir-mikir mengung-mengung akhirnya salah fikir. Kita butuh juga untuk ini ada adabnya, ada akhlaknya, tafakkur itu. Ya, bukan tafakkur tanpa bimbingan. Nah, salah naudzubillah min dzalik, iblis yang masuk. Bisa-bisa orang bahkan menjadi naudzubillah min dzalik, dia bisa tersesat. Jadi kita ada niat yang baik, dengan tujuan baik, dengan cara yang baik, diajarkan guru kita, maka kita jalani. Ini bentuk ibadah tafakkur. Fi kulli yaumin, di setiap hari, pagi dan petang, siang dan malam, kita lakukan ini semampu kita. Bahkan kata Imam Haddad, kalau bisa tu'ayyinu lahu sa'ah aw sa'at, kau tentukan waktu, kosongkan waktu. Ya, Ahmad maju ke depan. Ya, kosongkan waktu, lapangkan waktu untuk melakukan ini, namanya tafakkur tadi. Ya, Ahmad jangan di depan pintu. Tu'ayyinu lahu sa'ah aw sa'at, dan engkau tentukan waktu khusus untuk engkau bertafakkur. Dan di sini diarahkan oleh Imam Haddad, waktu yang paling indah, paling baik untuk bertafakkur, paling bersih, paling tenang, paling nyaman, jika kau mampu lakukan di tengah malam. 2/3 malam akhir itu, di saat orang sedang tidur, sedang orang dalam keadaan terlelap,
kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertafakkur dengan bermacam cara. Nanti diarahkan lewat pintu mana baik kita bisa tafakkur itu. Ya. Kenapa? Kesunyian, ketenangan di situ kita dapatkan. Kalau sudah malam itu, wong pada tidur. Disitulah kita merasakan ketenangan, kenyamanan. Nah, makanya para salihin, para aulia Allah, mereka lebih senang mencari tempat-tempat yang jauh bertambah. Wa qala Ali karamallahu wajhah, berkata Imam Ali karamallahu wajhah radhiyallahu an, la ibadatan katafakkur, tidak ada ibadah yang seperti tafakkur. Tidak ada ibadah yang seperti tafakkur. Tapi itulah tadi ketika orang itu tafakkur, dapat bimbing, dapat hidayah, puncaknya dia akan memuji Allah. Puncaknya dia akan semakin cinta kepada Allah. Puncaknya dia akan menafat Allah. Tapi banyak sekarang kita saksikan orang-orang yang di luar Islam, tafakkur di luar biasa, meneliti ini, meneliti itu, sampai mereka dapatkan penemuan yang macam-macam. Tapi hasilnya tidak mereka dapatkan, cuma dapat puncaknya mah titel dunia yang mereka dapatkan. Jadilah dia profesor, jadilah dapat penemuan ini, dia ngetop, dia dapatkan dunia, dapatkan penemuan ini, hak milik daripada penciptaan barang ini, penciptaan barang itu. Lewat tafakkur, lewat berpikir mereka. Tapi tidak sampai mendekatkan diri mereka kepada Allah. Kalau kita bisa mendekatkan kita kepada Allah, hatta bukan yang sifatnya alam semesta, apa yang canggih-canggih sekarang ini bisa membuat kita fakir. Ini suara mic kok bisa bersuara, telepon yang bisa bersuara, ya video call yang bisa dari jauh, segala macam. Itu semua bisa mendekatkan kita kepada. Jadi kecanggihan, kehebatan yang ada itu langsung membalikkan kita kepada Allah, bukan kepada kehebatan yang didapatkan manusia lalu menempelkan itu kehebatan manusia. Tidak. Apapun yang hebat dari manusia itu semuanya sumbernya dari Allah. La ilaha illallah. Wa qala ba'dul 'arifin rahimahullah taala, al-fikrah sirajul qalb, fa idza dhahabat fala idha'ah lahu. Tafakkur itu merupakan sinar penerang hati manusia. Maka siapa yang tidak ada penerang hatinya, maka dia akan gelap, tidak ada cahaya. Nah, sekarang Muhammad akan mengajar kita beberapa majari al-fikir, artinya pintu-pintu untuk kita bertafakkur yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Wa majari al-fikir katsirah. Pintu atau jalan untuk tafakkur itu banyak. Faminha wa huwa asyrafha, yang pertama di antaranya adalah yang paling agung, paling mulia, anta tafakkara fi ajaibil masnu'atillahi ta'ala al-bahira. Berfikir, merenung tentang ciptaan-ciptaan Allah yang sangat luar biasa. Ya, yang sangat luar biasa. Wa atharul qudratihi batinah wa dhahira, dan kehebatan, kemampuan yang Allah miliki, yang Allah berikan pada makhluknya secara zahir ataupun batin. Wa ma batha minal ayat fi malakutil ard was samawat, dan apa yang muncul daripada tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di langit dan di bumi. Wa hadha tafakkur yazidu fi ma'rifatika bidzatillahi was sifatihi wa asma'ihi. Tafakkur, melihat alam semesta, keindahan, kehebatan yang ada ini akan menambahkan makrifat kita kepada Allah, kekaguman kita kepada Allah, kesalutan kita kepada Allah, dan semakin kita kagum dan bangga menjadi hamba Allah, karena milik Allah adalah Allah yang terhebat dari segala semua makhluknya. Di antara firman Allah yang mengarahkan hal tersebut, qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul inzuru madza fis samawati wal ard. Maka perhatikan apa yang ada di langit dan di bumi. Wa qala Ta'ala, wa anta min ajaib masnu'at. Bahkan di sini dikatakan Muhaddad, yang ada di langit dan di bumi. Di bumi ini termasuk apa? Diri kita ini. Pernah tak kita tafakkur terhadap diri kita sendiri, atau terhadap manusia yang ada bersama kita? Wallah, banyak keajaiban yang ada pada diri kita ni. Sangat banyak keajaiban yang zahir, yang batin. Ya, ada orang duduk merenung, tiba-tiba nangis. Ada sebelahnya duduk juga merenung, tiba-tiba ketawa dewek. Ada lagi sebelahnya duduk merenung, tiba-tiba rasa ketakutan muncul. Kok itu bisa terjadi? Itu keajaiban yang Allah ciptakan. Lewat apa? Berpikirnya mereka, hati mereka. Yang satu mikir ke perkara yang lucu, yang satu mikir ke kejadian menyedihkan, yang satu mikirkan kejadian yang mengerikan. Nampak ada itu di depan mereka, depan kita tidak nampak. Ini kan keajaiban. Keajaiban. Ketika bahkan kita saksikan, bukan karena sakit, bukan karena pedih orang bisa nangis. Lewat macam tadi bisa nangis. Ya, teringat dengan sesuatu kejadian bisa membuat dia menangis. Teringat satu kejadian yang itu cuma kerja akal, orang itu bisa ketawa, orang bisa ketakutan. Ya, kalau kita pikirkan di sini Allah berfirman dalam Al-Qur'an,
Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu begitu banyak tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang percaya. Wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kamu apa kamu tidak lihat, kata Allah. Ya, pada diri kamu apa kamu tidak lihat keajaiban yang Allah berikan pada diri kita. Apa ya, banyak. Ya, lidah nih. Lidah yang ada di kita kalau kita lihat, ketika ente makan, dia bisa ngerasakan ini asin, ini asam, ini kecut, ini pahit, ini manis. Di sini ada sarap-sarap yang luar biasa. Dulu manusia tidak tahu, Allah berikan ilmu, tahu, oh di sini ada sarap ini, ada sarap ini. Ketika kita hilang rasa, ya, oh ini sarapnya terganggu. Ya, subhanallah. Ente sakit kepala, sakit gigi, ente minum obat berlari kemana? Melari ke bawah, masuk ke perut, masuk ke usus, diproses. Subhanallah, dan lagi hilang. Sakit kepala kita hilang. Ya, menyut kita hilang. Subhanallah. Ya, subhanallah. Itu contoh keajaiban. Nih katanya, Allah alam, jari-jari kenapa disebut sidik jari? Karena setiap manusia, yang jumlah manusia miliaran ini, tidak ada satupun yang punya sidik jari yang sama. Subhanallah. Ya, soalnya mugol ente satu keturunan. Ya, satu gen, satu keturunan. Tes DNA ente adik-beradik, tapi jari kita beda. Subhanallah. Ada Allah ciptakan uang adik-beradik, maaf, ada yang hitam, ada yang putih. Ada yang rambut jojo, ada yang rambut keriting. Padahal mak banyak sama. Itu keajaiban yang Allah berikan. Ya. Lalu kalau kita lihat pada wa fi anfusikum afalat tubsirun, fi anfusikum afalat tanzurun. Apa kamu tidak lihat macam-macam di diri kita nih? Makanan yang kita makan. Yang kita makan. Maaf ya ikhwan. Subhanallah, punya kekuasaan yang luar biasa. Ya, Allah sudah proses. Kalau seandainya itu suatu pabrik, ya, itu sudah ada bagian. Ini bagian yang ngupas kelapanya sebelum jadi minyak sawit, ini bagian ngupas kelapanya, ini bagian ngebakarnya, ini bagian mau ngampas, ini bagian ini, sampai ujung-ujungnya keluar jadi minyak sawit. Sampainya terpisah, ini terpisah. Subhanallah, apa yang masuk ke badan kita sama juga. Ente makan segala macam makanan yang dibutuhkan oleh otot, ente makan, ente dibutuhkan oleh apa, dari protein, dari kalori, segala macam itu. Subhanallah, masuk ke mulut kita lewat sini, kalau digasak oleh lidah, dikunyah oleh gigi, masuk tenggorokan sini, lalu dia terpencak. Lalu Allah takdirkan masing-masing dengan fungsinya masing-masing. Oh, ente makan wortel ente makan banyak, mata ente bakal terang, belagi ke mata. Ya, ente makan pisang akan buat ente segar. Ya, ente makan apa lagi? Bahkan makan ini butuh. Subhanallah. Balik kepada tempat masing-masing sudah Allah tentukan. Ada yang ke jari, ada yang ke tangan, ada yang sakit, acak enggak ke makan, ninjuk minum obat, tahu tak lama lagi pacak bergerak. Ya, subhanallah. Sampailah kakek, maaf ya, ujung-ujungnya sudah dimbek galau oleh Allah dengan Allah yang baik, manfaat, sudah menyampaikan anggota tubuh macam-macam. Ya, ada juga kulit kasar, minum obat ini terus makan kulit apa? Kulit manggis. Dulu bohong. Ya, semangko itu jiwang, bukan semangko, bukan yang abang itu yang bagus, yang putih bawahnya itu yang bagus. Nah, itu ada fungsi kulit jadi mulus, dari kencang. Subhanallah, dia tidak menyangkan ini, dia tidak mengobati bagian kepala, dia sudah tahu Allah unjuk fungsi masing-masing. Ujungnya maaf, sisonya belagi dewek. Sisa makanan yang ente makan dari pagi sampai siang itu macam-macam yang ente makan kan, ada iwak, ada daging, ada ayam, ada telur, ada nasi, ada godo-godo, ada pempek, segala macam. Ampas yang jadi siko, ente tidak bisa bedakan lagi sudah. Tapi fungsinya sudah dibedakan lah, belagi sini, belagi situ, bisa ada bagian tulang, ada yang jadi daging, ada yang jadi daging, ada yang jadi pas keluarnya jadi siko. Afwan yang berupa banyu cair. Subhanallah. Ente minum banyu pantah, ente minum banyu kopi, ente minum banyu teh, ente minum banyu putih, pas keluar jadi apa? Kuning. Sallallahu alaihi Nabi. Apa ini bukan keajaiban, ikhwan? Wallah ini keajaiban yang luar biasa. Nih kuku nih. Keras ini. Coba kuku ini tidak dijadikan keras, mungkin saku kita nak ngenggam. Tapi kalau ente lihat sini. Nah, kok bisa ini kan dengan lenturnya begitu gampang. Kok di sini bisa muncul kuku? Ya, bisa muncul kuku seperti ini. Apakah ada kuku di dalamnya? Ya, contoh nih, kuku Habib nih. Ya, ada punya kuku di sini, ada garis. Dari kecil sampai sekarang. Tidak hilang. Di kuku kaki jempol ada juga, ada garis. Yang menunjukkan garis lurus, menjadi lurus, insyaAllah ya. Subhanallah, kadang berpikir nih jempol kaki anak nih. Ya, ada garis lurus, agak tebal. Dari dulu tidak hilang-hilang. Subhanallah. Ya kalau pakai akak, itu ada pendarahan gitu. Tidak ada dari mana. Ya. Orang penyakit gula. Ya.
Tak boleh makan gula. Kurang gula kita sago pula. Ya. Wong kena darah apa? Darah tinggi. Ngapa banyak kena darah tinggi tu? Banyak makan iwak asin. Jangan banyak makan iwak asin tiap hari sama tempe. Darah tinggi kamu. Tak percaya? Coba kan. Subhanallah. Ya. Wong kolesterol tu, wong kolesterol. Makan 3 biji kacang cuma. Langsung menyeng pala kencang sini. Apalah ni? Ente ada kolesterol? Iyo. Salah makan apa ente? Tidak makan apa? Tinggal iyo kacang 3 kok tadi. 3 kok. Sedangkan kawan yang ngaji setengah gelok biasa baik. Subhanallah. Loh Allah yang ngatur. Kawan kita makan setengah gelok, lap-lup sehat walafiat. Kita cuma 3 biji, langsung naik. Asam urat macam itu juga. Subhanallah. Ini semua siapa mengatur? Allah. Belum lagi kalau ente lihat keajaiban yang lain lagi. Model tukang urut pacak urut dari jauh. Tambah pening ente. Kita sakit di mana? Dia ngurut dari jauh. Macam refleksi itu. Itu kan manusia dulu udah tahu. Hanya dibuka kalau ilmu tahu ternyata ngobati segala macam badan kita ini pacak lewat telapak kaki. Subhanallah. Wallah ajib hebat. Ajaib inilah. Apa dikatakan Allah tadi? Wa fi anfusikum afala pada diri kamu sendiri apa kamu tidak lihat kata Allah. Dan kita belum selesai loh memeriksa diri kita ini belum selesai keajaiban ini. Keajaiban ini belum selesai. Rambut kita yang model macam ini beda-beda rambut. Ada yang jojol, ada yang keriting. Ngapa pacak keriting tu rambut wong tu? Padahal munculnya lurus. Ente pengen keriting enggak ada pacak makan apa lu juga. Tetap cak itulah lurus. Ente keriting pengen lurus makan kacang panjang, tak pacak juga. Allah sudah menentukan seperti itulah. Subhanallah. Ajaib luar biasa. Belum lagi kalau kita pada diri kita sudah luar biasa. Keajaiban yang luar biasa. Kalau untuk perhatikan tangan kita ini. Subhanallah. Ini kelihatan tipis ini. Dengan segala macam kita bekang, tapi subhanallah dia tidak berubah-ubah. Tidak usah ada apa. Dengan izin Allah, coba kalau buatan manusia. Usah sudah, lebah sudah. Nah, dari makanan tadi contoh minuman tadi. Segala macamnya itu Allah atur cantik indah. Memang subhanallah banyak kita dapatkan orang-orang kafir yang dapat hidayah dan masuk Islam dengan mereka mendapatkan ilmu, lalu mereka dapatkan kabar kalau Al-Quran atau Rasul sudah menyampaikan tentang hal itu. Contoh banyak nih orang masalah kita dalam perut umi kita. Al-Quran Rasul sudah menyampaikan manusia itu 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga baru ditiupkan roh. Ini 120 hari, artinya 4 bulan. Ternyata benar. Proses manusia itu terjadi beberapa fase sudah dijelaskan oleh hadis Rasulullah. Mereka temukan ternyata benar apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran atau lewat hadis Rasulullah SAW. Kalau antum ke laut, ke Bangko, antum mungkin sering ke Bangko, antum lihat benar-benar kekuasaan Allah dalam surah Ar-Rahman sudah dijelaskan. Allah jadikan antara laut dengan sungai itu subhanallah macam bergaris. Ini jelas-jelas nampak. Tak pacak ente pisahkan, ente kacau-kacaukan biar melantau jadi sikok. Tidak bisa. Itu suatu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Logika manusia begini-begini ternyata logika tidak selamanya tepat. Tidak selamanya tepat. Masalah hujan contoh. Kalau logika dulu bagi kita matahari nyedot banyu di lawan jadi lawan, lalu awan itu bergabung turun hujan. Kemarin tidak ada matahari, hujan turun terus. Berbulan-bulan kalau logika, berbulan-bulan matahari nyedot banyu kan. Musim kemarau tidak turun hujan. Semua Allah yang ngatur. Semua Allah yang ngatur. Semua Allah yang ngatur. Belum lagi kalau antum tafakur tentang rizki, misalnya rizki yang Allah berikan. Kadang-kadang apa yang kita usahakan tidak kita makan. Justru yang kita tidak usahakan itu yang kita makan. Rizki kita tidak tahu. Nih contoh nih, kadang-kadang di sini ada ikhtitam juga. Ada bagi kue, bagi kopi. Pas dibagikan kan biasa saling ngoper kan. Nih, saya bakar nih, dari situ ngoper. Habib nunjuk ini, ngoper lagi. Gelasnya ada 10, kita nyung 11. Ustaz belakang megang ngoper. Ana ngoper. Sudah dapat gelas 1 2 3 4 5 6 sampailah ana ke 10. Gelas ni jumlahnya 10. Kita ni wong 11. Ustaz belakang ngoper, pas sudah gelas dapat. Beliau nolak lagi habis Ustaz.
Rizki tadi sudah di tangan beliau berkali-kali, depan matanya tinggal lep masuk, tapi lewat. Justru budak yang di ujung sana, jauh dari sumber, dapat duluan, subhanallah. Dapat duluan dia. Sekali megang cuma langsung dapat. Yang sebelahnya 2 kali megang dapat. Yang sebelahnya 3 kali megang dapat. Ustaz Bakar 11 kali megang tidak dapat. Subhanallah. Wallahi tafakkur kita. Mikir tentang ini. Ini rizki. Ada budak-budak ngobeng nih galak. Ngobeng. Udah, makan ngobeng. Kaget, biarlah. Oh, belum galak makan dia. Ngobeng dalam 60 nampan dia openya. Nyingok lah 2 tangan megang, bukan sikok lagi dah. 2 tangan ngopek nyingok no, nasi uduk hangat dengan telur tengkurapnya jus atau kan. Sudah dapat kalau masih sisa 3 nampan. Ayo panitia makan lah. Lajulah kamu. Dia pikir masih ada kan. Lajulah dulu. Pas sudah makan kalau nanya, masih ada? Lebah putus. So tuh. Antum lihat ikhwan. Berapa kali dia sudah pegang nampan itu? Lah di tangan dia lepas, tangan dia lepas. Berharap yang ternyata tidak hati. Bukan bagian rezeki dia. Tidak dapat. Subhanallah. Kalau antum berbicara tentang rezeki luar biasa ikhwan. Ya, Allah ngatur. Jadi jangan antum atur lah. Apa yang sudah Allah ngatur jangan antum atur. Ya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah. Allah sudah ngatur itu. Pengalaman pribadi kami sering kami sampaikan kepada ikhwan waktu kami mondok di Habib Nagib insyaallah kami saling di Al Khairat dulu. Kami alhamdulillah termasuk juga ustaz-ustaz kita banyak berkhidmah. Mondok itu jangan cuma belajar ibadah ya, khidmah itu penting. Bahkan kalau Syekhana Habib Umar bin Muhammad bin Hafid, innal khidmah rukun min arkan tazkiyatun nufus. Kalau ente pengen hati ente bersih, ente punya sifat tidak sombong, tidak congkak, dapat bersih hati cepat, berkhidmah. Rukun min arkan tazkiyatun nufus. Pengen mensucikan hati, galak khidmah. Karena itu akan direndahkan. Ente direndahkan, ente dihinakan. Apalagi tidak atas sama ente, boleh jadi, nambahnya. Kita disebut bait, kita yang dimuliakan, tapi orang tidak tahu dengan pakaian kita. Suruh membain, pindahkan sana. Suruh marhaba. Nah kalau khidmah jangan milih juga antum. Nah jadi sohibul lagi mau tamu nih ke baju belaga. Khidmah itu cari yang paling engkau, paling sago, nyuci nampan, mentang ambal, itu khidmah yang paling ajib. Jangan sampai yang lagi mau tamu, ketemu ustaz sujudan, yang kita bagian nyusun sendal. Jangan kecil hati. Yang paling rendah itulah yang bahkan itu lebih cepat dapat kebersihan hati. Baik, ya. Walhasil baik ceritanya dulu. Jadi anak dulu termasuk tugas kami Pak itu masak nasi, masya Allah pakai kayu bakar, ngadepi api nih, pakai tungku besar tuh, pakai 2 panci. Nah kadang-kadang setiap masak pagi itu sebelum masak tentu panci dibersihkan dulu. Nah masih ada sisa nasi malam. Nasi malam itu masih ada kerak-keraknya lah saya tadi itu. Kadang kita kumpuli dapat 3 piring, 2 piring. Nah itu sudah dihalalkan oleh Habib Nagib, oleh guru kita. Jadi sambil masak tadi, masak yang baru, nasi yang bekas malam ini kita singkirkan. Sudah jadi adat kami. Habis selesai masak nasi goreng. Nasi yang semalam Pak, beli bawang, beli cabai, beli kecap, saya yang masak dulu. Masak dulu, keinget itu Pak, sambil masak ini masak dulu, mbek bawang, mbek segala macam. Sudah, pokoknya yang paling banyak begawe itu saya. Sudah begawe, sudah selesai, sudah dari panci taruh di nampan. Sudah selesai ini, tinggal makan. Saya lah duduk, kawan saya 2 sudah duduk, nunggu kawan sikok lagi, nunggu dia dulu, 4. Nanti nunggu dia, ya sudah, kita lah siap. Depan mata nih, tinggal sep, bismillah masuk. Dengar lagi ada sikok santri, manggil saya Kak Sukri. Ngapanya? Panggil Habib Nagib, panggil Ustaz Nagib. Panggil Ustaz, dah kata makin nak kaget lu, aku nak makan lu dah kata gitu. Jadi langsung Pak saya nemui guru saya tadi. Nah, dari mana kau nih Ustaz Nagib? Dari matbah Ustaz, dari masa. Sudah belum masa? Sudah Ustaz. Cepat mandi ganti baju melu anak kondangan. Cepat mandi ganti baju melu anda kondangan. Karena saya dulu kalau disuruh mimpin anak-anak hadro juga Pak, mimpin maulid ya pokoknya ditua kalah. Memang mondoknya sudah tua. Walhasil sudah mandi cepat. Saya ingat kawan tadi tu, "Juk tahu budak ini dapur makanlah." Anak-anak melu Abu ya, melu Ustaz Nagib pergi kondangan. Sudah Ikhwan, Masya Allah. Pergi kondangan pergi. Nah ini jengok. Yang tadi nasi, yang saya yang masaknya Pak. Saya yang masaknya, saya yang usahakannya, sudah depan mata tinggal bismillah Allahumma barik lana. Ternyata bukan rezeki saya di situ.
muat ke wong bae. Rezeki saya di kondangan. Sallallahu Nabi. Ternyata Allah mengatakan waktu bakal masuk rezeki ke mulut kau bukan jam sekian, detik sekian, jam sekian, bukan di dapur pondok, di sana tempat haji fulan bin fulan, jam sekian, detik sekian yang kau makan nasi model macam ini. Allah sudah atur kalau. Nas yufakir, Allah yuqaddir. Manusia boleh berusaha, boleh berfikir, tapi Allah menentukan segala sesuatu. Nah, kalau kita berfikir macam itu, Masya Allah, rezeki Allah yang kadang-kadang itu berusaha macam enggak. Antum lihat, Masya Allah, ya, keajaiban burung, binatang itu kadang-kadang luar biasa. Ya, luar biasa. Kalau Allah ngatur makanan itu, rezeki, masalah apa itu semuanya Allah ngatur. Kadang-kadang ajaib, ya, kita dapatkan keajaiban yang luar biasa. Apalagi memang mereka para salihin, para aulia, kadang-kadang mereka memang tembus dengan apa yang kita tidak tahu. Tapi bismillah. Jadi yang pertama, kata beliau, bertafakurlah engkau tentang keajaiban yang daripada ciptaan Allah. Ya, ciptaan Allah, termasuk yang ada pada dirimu sendiri. Ya, termasuk yang ada pada diri kita sendiri. Ya, kita punya anak. Ya. Wih, miripnya dengan kawannya, wajarlah anak aku. Ya. Tapi kadang-kadang pas anak kedua tidak mirip sama kita. Tidak mirip sama bini kita. Nah, mirip siapa? Allah sudah ngandai. Beda. Ya, kadang-kadang nih budak nyusu, bayi itu nyusu. Ya, subhanallah. Ini yang ajaib. Ya, kalau sudah punya ilmunya mungkin dia anggap biasa, tapi kalau dapat hidayah itu satu keajaiban yang luar biasa. Anak kita sakit. Anak kita masih nyusu, bini kita tunjuk makan apa? Susu ngalih ke anak kita warnanya putih atau agak kekuning-kuningan. Minta maaf, yang dimakan bini kita ini misalnya bayam atau kangkung, sayur-sayuran. Pas anak kita beol, hijau. Anak kita BAB, warnanya kehijau-hijauan. Sesuai dengan apa yang dimakan oleh bini kita. Subhanallah. Ini keajaiban juga. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Afala tatafakkarun, apa kamu tidak berpikir, apa kamu tidak jengok di diri kamu besok? Gitu banyak keajaiban. Macam tadi itu merenung, tato ketawa dewek, diam tato nangis. Kita yang bingung ngapa macam ini. Ya, mimpi itu nah. Nanti baca mikirnya. Mimpi itu. Dengan ilmu apa yang bakal mengungkapnya? Tidak bisa. Paling orang mentakwil mimpi, tapi datangnya mimpi dengan begini begitu. Karena membuat mimpi itu membuat orang sampai terbawa ke dohirnya dia. Kita digebuk uang kita sampai badan kita gengkau juga, subhanallah. Itu kan pernah ngalami. Mimpi makan lemak, makan sampai bangun tidur masih terkecap-kecap mulut kita. Iya kan? Dan antum kalau pernah mimpi para aulia, wallah bangun tidur masih terasa nikmatnya. Apalagi ya mungkin mereka yang mimpi Rasulullah. Sampai berminggu berbulan nikmat itu tidak akan hilang. Nah, ini subhanallah ajaib yang tidak bisa ditafsirkan dengan yang inti rasakan kenikmatan yang tidak bisa diungkapkan dengan tulisan dengan. Nah, itu semua keajaiban. Manusia ini cuma dapat ilmu sedikit. Yang dimiliki manusia itu sedikit ilmunya. Tapi Allah yang menentukan. Ya, subhanallah. Belum lagi kalau kita lihat tumbuh-tumbuhan itu dari satu pot satu, inti tanam beberapa jenis benih. Tumbuh, yang tomat tumbuh jadi tomat, yang cuncung, yang cabai jadi cabai dari satu tanah yang sama. Dari satu tanah yang sama, subhanallah, bisa tumbuh. Ya, hakata kalau kita lihat dengan kebesaran Allah luar biasa, ikhwan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ajaib ya. Wa yanbaghi an tatafakkara fil ayati wa ayadiyah allati awsalaha ilaika wa ni'amahu allati asbaghaha 'alaika. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون وقال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله وثمرة هذا التفكر امتلاء قلبه بمحبة الله والاشتغال بشكره باطنا وظاهرا كما يحبه ويرضاه. Kemudian ikhwan di sini Mahdan ngajak kita untuk bertafakur tentang memandang nikmat-nikmat Allah, nikmat hidayah terutama ikhwan. Coba untuk minta maaf ya, mungkin saya sering nyampaikan abaib yang lain sering menyampaikan. Nih kita di sini ada yang sudah bertahun-tahun mondok, ya sudah bertahun-tahun majlis. Memang kebetulan abahnya tukang majlis, wajah beda dengan majlis juga kita. Ya, tapi ada di antara kita kan baru menyentuh majlis dalam mana hijrah, lalu dia menjadi hamba Allah yang istiqomah. Bahkan subhanallah dulu kawan yang kita yang ngajak kita itu sekarang dia dalam keadaan lalai. Kita insya Allah istiqomah.
Ente ya Allah kenikmatan duduk di majlis. Ente dikenalkan dengan ustaz-ustaz, dengan habib-habib, dan diberikan kenikmatan kenal mereka. Ente disenangkan Allah dengan mendengar cerita para aulia Allah. Lebih lagi ditenangkan Allah dengan mendengar cerita tentang Rasulullah, yang mana ini dulu 4 tahun yang lalu ente tidak sentuh sama sekali. Nah, kalau ente yang model macam itu ikhwan, wallah, duduklah manis, kenang masa gelap kau. Lalu janganlah kau dapat nikmat hari ini, kau harus nangis. Tangis itu, nangis bukan nangis karena dosa dulu nangis, ya Allah alangkah kasihnya kau kepadaku ya Allah. Menangis dengan syukur nikmat Allah. Lantaran si A, si B, si C itu perantara yang patut kita syukuri, berterima kasih sama mereka. Tapi hakikatnya Allah yang menghendaki kita. Bila kita lihat sekarang kawan kita sekarang tambah hancur, tambah terpuruk dengan segala kemaksiatannya, tapi kita alhamdulillah diselamatkan Allah. Bahkan jangankan untuk menyentuh kemaksiatan itu, dengar sampai kita muak, dengar sampai kita benci. Oh, itu luar biasa nikmat, nikmat taufik, nikmat hidayah. Nah, dengan ilmu pun kita akan tahu nikmat Allah itu sangat besar. Nikmat Allah itu sangat besar. Seperti kita duduk di majlis macam ini, kan. Antum mungkin sudah sering dengar fadilah duduk di majlis taklim. Bagaimana malam hari ini dipastikan dan yakin pasti hukumnya. Rasul sudah nyampaikan duduk sesaat di majlis ilmu dapat ganjaran pahala lebih abdul daripada solat 1000 rakaat. Lebih abdul daripada menyolatkan 1000 jenazah. Lebih abdul daripada mengunjungi 1000 orang sakit. Duduk seperti ini. Kalau antum bayangkan ikhwan, kapan antum bisa menyolatkan 1000 jenazah? Kapan? Kita hitungan setahun paling mampu, paling katoklah 100 jenazah barangkali, itu belum tentu. Kalau katoklah setiap hari 1 jenazah yang disolatkan, setiap hari 1 jenazah, baru 360. Tapi dengan duduk 1 kali di majlis taklim, itu dapatkan lebih dari 1000. Pahala itu pasti dapatkan. Kalau ente merenungkan itu, ya Allah, alangkah bersyukur nikmat Allah berikan aku. Atau mungkin tadi misalnya ente hampir lupa dengan majlis, atau ente hampir lalai, tahu ada kawan ente nyemput ente ngingatkan ente, sehingga ente sekarang duduk di majlis ini dan ente tahu tentang fadilah. Lebih abdul daripada mengunjungi 1000 orang sakit. Kapan kita nak mengunjungi sakit? Bahkan tahu si A, si B, si C sakit tapi tidak pernah kita kunjungi. Fadilahnya luar biasa. Menyolatkan jenazah luar biasa, seperti gunung Uhud pahalanya. Kita bisa dapatkan lebih dari 1000 kali jenazah kita solatkan dengan duduk di majlis seperti. Belum lagi ampunan dosa, ikhwan. Hewan di lautan semua mengistighfarkan kita saat ini. Nah, kalau kita melihat dengan ilmu, kita tahu fadil amal ini luar biasa, maka kita bersyukur ya Allah, alhamdulillah. Maaf ikhwan, ya mungkin kita yang suka dulu pernah masuk yang haram ke mulut kita, entah bentuk minuman haram, makanan haram atau duit haram. Lalu hari ini ente masih diizinkan Allah menyebut nama Allah, masih diizinkan Allah menyebut nama Rasulullah. Kuping ente yang dulu sudah kotor dengan mendengar segala macam musik-musik yang haram, perempuan segala macam dengan lagunya, ente sekarang diinginkan Allah dengan bukan cuma masuk dengan senang dengan tilawatul Quran, senang dengar gosida-gosida dengan salawat-salawat. Kalau ente renungkan ya Allah, kalau aku tidak sama kalau mungkin tak jadi apa. Terlihat teman-teman ente yang masih dalam keadaan tenggelam dengan kemaksiatan, Allah nangis ente. Nangis itu pertama menangisi mereka yang dalam keadaan masih sesat, kedua sudah diselamatkan. Nah, kalau kita selalu ingat tentang nikmat Allah itu tentang nikmat hidayah, taufik, nikmat rezeki juga ya kawan. Ya, Allah ya kawan. Atau mencari tahu mana malam-malam macam ini. Wallah ana sering saksikan. Ya, mungkin setiap hari bisa kita minta maaf kalau anda punya profesi seperti ini. Majelis, nah balik ke Bugayat, lewat jembatan Ampera. Ini ada orang tua pak, ikhwan, dorong barang, dorong gerobak, dengan naik jembatan itu susah payahnya, ngawak barang-barang bekas rongsokan yang didapatkan. Itu sudah sampai jam 9:30. Ya Allah, alangkah sahurnya dia untuk dapat rezeki. Sementara kita tidak disusahkan Allah. Selagi kita galak nunduk ikhwan, Allah kita dapat nikmat besar. Tapi kalau ente nyungai, ente tidak bakal dapat rasakan nikmat itu. Idza ra'aita rajulan faddala bil mal wal hulk fanzur ila man asfala minka. Kalau kamu lihat ada orang yang dilebihkan Allah rezekinya, bentuk rupanya, kesehatannya, kecakapannya, tundukkan pandanganmu lihat orang yang lebih kurang darimu, kata Rasulullah. Kita akan bersyukur. Kita akan syukur. Ternyata alhamdulillah. Ente nih bangun duduk sama kawan ente, dengan curhat kawan ente yang penghasilannya mungkin belasan juta atau mencapai mungkin lebih 8 juta sebulan. Tinggi ada. Ujung-ujungnya apa? Kupuk mbak. Baca galau. Ini nasi minyak, oh dah pacah anak.
Uji dokter tak boleh, uji dokter tak boleh, uji dokter tak boleh. Ya Allah, rumah mentereng, deposito duit miliaran, mobil belaga. Tapi nikmat, ya Allah. Antum lebih nikmat dari dia. Anak lebih nikmat makan model gendum laju, pedas laju, asam laju, model iwak laju. Tuan kalau baca kalau itu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hakikat yang lebih nikmat siapa? Dia apa kita? Wallah kita. Dia belum mikir ke pajaknya, belum mikir ke listrik besarnya, belum bla 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 bla. Kita dah kata pikiran macam-macam. Alhamdulillah, Allah lebih nikmat itu. Jadi bukan kenikmatan itu dibaca dengan kekayaan, bukan, tapi ketenangan. Bukan kesenangan, tapi ketenangan. Dapat nikmat seperti itu, syukuri. Itu utama tadi, nikmat hidayah, nikmat taufik. Itu wali, wallahi mahal. Udah banyak orang sampai saat ini masih tersesat, masih jauh, tak kenal Allah, tak kenal Rasulullah. Tapi kita dikenalkan Allah, dibetahkan duduk di majlis. Yang mungkin kalian terpikir sekarang, ya Allah, tak nyangka aku baca duduk di majlis, tak nyangka aku punya putus sama Ustaz Fulan sama Habib Fulan. Dulu pokoknya gitu, wah, asal diajak ngomong nyebut nama Ustaz muak gitu. Kawan kita nyebut nama Habib unyang gitu. Kita bangga dengan tokoh-tokoh dunia, tokoh-tokoh ahli maksiat, kita bangga. Sekarang subhanallah, ada proses yang Allah jadikan kita hijrah. Subhanallah. Nah, kadang-kadang hijrah harus dibayar dengan yang mahal. Kita hijrah gara-gara ditegur Allah dengan penyakit, kehilangan sesuatu yang kita cintai, baru kita sadar. Tapi tidak apa-apa, alhamdulillah, kita masih dihijrahkan oleh Allah. Tapi ikhwan rahimakumullah, fadilah daripada thamar terhadap tafakkur, fadilah tafakkur dengan mengenang, mengingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, akan muncul menuh hati kita, imtala al-qalb bimahabbatillah, akan penuh hati kita cinta kepada Allah. Kita sadar kalau Allah begitu sayang sama kita, Allah begitu kasih kepada kita. Saat ini dulu aku sedang bermaksiat, dicelakakan Allah, apalah jadinya. Kalau mengenai kita dulu tuh diketahui orang bermaksiat, apalah jadinya, malunya kita untuk, tapi Allah tutupi. Selamat sampai terus digiring dengan sebab bla bla bla, sampai kita bisa berkumpul dengan orang-orang baik di tempat yang baik dengan melakukan amal-amal yang baik. Wal istighal bi syukrihi, dan akhirnya kita pun sibuk menyibukkan diri dengan mensyukuri nikmat Allah, menggunakan nikmat Allah untuk taat secara zahir, secara batin, kama yuhibbu wa yardah, dan melakukan apa yang disukai dan cintai Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kita sampai di sini ikhwan rahimakumullah. Insyaallah kita sambung, kita lanjut pada pertemuan yang akan datang باذنillah. Untuk Asyura selalu sudah bahas. Untuk Asyura belum. Minta waktu sedikit secara singkat saja. Ikhwan rahimakumullah, di antara hari yang berkah di bulan Muharram ini yaitu tanggal 10 Asyura. Tanggal 10 Muharram disebut dengan hari Asyura. Asyura dimiliki makna Asyra, 10. Tasu'ah itu dari kalimat tis'ah, Tasu'ah yang ke-9. Tanggal 10 hari Asyura, hari besar, hari yang penuh keberkahan, yang kita di situ ada syariat mengajarkan kita melakukan bermacam amal ibadah. Di antara yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW pada hari Asyura yang jatuhnya nanti insyaallah hari Senin, Pak. Senin, hari Asyura itu kita berpuasa sunnah. Puasa sunnah hari Asyura atau 10 hari daripada bulan Muharram, tanggal hari ke-10 bulan Muharram. Kalau kita biasa Senin Kamis, boleh digabung Senin Kamis sama hari Asyura. Bahkan kalau memang nak digabung dengan yang wajib boleh, cuma bedanya kalau sudah niat wajib masuk dah boleh dibatalkan. Kalau masih sunnah saja boleh dibatalkan walaupun dengan sebab-sebab hawa nafsu. Ente puasa kawan ngajak mampir, pas mampir kemarin kapalnya pempek terlalu besar, misal atau nasi atau apa, ini dibatalkan, goda, tidak berdosa, cuma makruh hukumnya kalau itu puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib tahan, haram hukumnya dibatalkan kecuali dengan udzur syar'i, sakit dan lain-lain. Nah, tanggal 10 sunnah, tapi Rasulullah menginginkan kita bukan hanya tanggal 10, karena kalau tanggal 10 itu wong Yahudi. Bukan berarti kalau kita puasa 10 sekarang Yahudi, bukan. Nabi tak kepengen kita ini sama dengan orang Yahudi. Jadi ceritanya puasa hari Asyura ini dulu waktu Rasulullah baru hijrah, belum setahun namanya, ketemulah bulan Muharram. Nabi kan hijrah bukan bulan Muharram kan, Rabiul Awal. Jadi berputaran kita bulan sudah masuk tahun ke bulan ke-10 atau 9 Rasulullah SAW, ketemulah bulan Muharram. Nabi SAW waktu tanggal 9, hari ke-9 bulan Asyura, hari itu sudah masuk hari ke-9, katakanlah di siang hari atau di petang hari, Nabi melihat orang Yahudi sibuk menyiapkan diri untuk berpuasa. Puasa apa? Besok tanggal 10 Muharram. Nabi bertanya, kenapa kamu nak puasa? Maka dijawab oleh orang Yahudi, sebagai tanda syukur kami
atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan kaumnya yang dulu diselamatkan Allah, yang terjadi pada tanggal 10 Muharram. Ya, kejadian 10 Muharram ini banyak ya kawan. Hampir semuanya bermakna yang sifatnya 10 Muharram itu kejadian besar di alam para nabi dan rasul, yang dimana di situ Allah memberikan kenikmatan kepada mereka setelah merasakan kesulitan yang sangat. Ya, termasuk Nabi Allah Adam alaihissalam diterima taubatnya. Ulama mengatakan pada tanggal 10 Muharram. Nabi Allah Nuh alaihissalam dengan kapal yang diselamatkan Allah, lalu laut tenggelam dan menenggelamkan semua manusia. Nabi Nuh dengan kaumnya yang cuma 80 orang yang beriman dan hewan-hewan yang dipilih Allah untuk hidup bersama beliau, itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud, lalu diselamatkan Allah, dan Allah menyuruh api untuk menjadikan dingin dan selamat. Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Bukan bardan beh, api kan panas, tapi bardan wasalaman. Bard itu dingin, selamat tapi membawa keselamatan. Kalau bardan beh dingin, beku Nabi Ibrahim. Ya, tapi selamat, Nabi sejuk, nikmat, adem, nyaman. Ya, itu kejadian tanggal 10 Muharram. Ya, Nabi Allah Yaqub alaihissalam mendapatkan matanya melek lagi dengan berkat wasilah jubahnya Nabi Allah Yusuf alaihissalam terjadi pada tanggal 10 Muharram. Nabi Ayub dengan penyakitnya diangkat oleh Allah pada tanggal 10 Muharram. Termasuklah kisah Nabi Allah Musa alaihissalam ketika beliau dikejar Fir'aun, terdesak mentok depan lautan, belakang pasukan Fir'aun, nak berlari tak bisa lagi. Maka Allah menolong hamba yang mulia Nabi Allah Musa dan kaumnya dengan Allah memerintahkan membelah lautan dengan mengetokkan tongkat. Laut terbelah, Nabi Musa nyeberang selamat. Fir'aun melihat nyusul, Nabi Musa sudah selamat sampai daratan, Fir'aun dan pasukan tengah lautan ditenggelamkan Allah. Terjadi pada tanggal 10 Muharram. Nah, ketika balik cerita tadi, Rasulullah mendengar hal itu, Nabi mengatakan, nahnu aula bi akhi Musa minkum. Kami ini umat Islam lebih berhak daripada kamu untuk mensyukuri nikmat itu. Kenapa? Kamu itu munafik, kamu itu mengingkari ayat Allah, kamu itu merusak agama Allah, kamu itu merusak kitab Taurat, Zabur dan Injil. Ya, artinya berpura-pura saja mereka itu mensyukuri nikmat Allah. Hakikatnya mereka justru durhaka kepada ajaran Nabi Allah Musa alaihissalam. Kalau mereka tidak durhaka, pasti mereka masuk Islam mengikut Nabi Muhammad. Kenapa? Di dalam Taurat, Zabur dan Injil menjelaskan akan muncul Nabi akhir zaman yang bernama Ahmad atau Muhammad. Tapi mereka hapus, mereka buang itu, mereka robah. Dan ada yang tidak mereka robah, tapi mereka tidak mau ikut. Mereka pengen Nabi akhir zaman lahir dari kelompok Yahudi juga, tapi Allah mengadakan lahir dari golongan bangsa Arab, keturunan Nabi Allah Ismail dan Nabi Ibrahim. Dan mereka tidak mau ngaku itu. Dahsyatnya mereka ini, jadi nentang Allah. Nah, Nabi Muhammad mengatakan kami lebih berhak, lebih pantas untuk mensyukuri iman itu. Maka Nabi Muhammad SAW pun mengumumkan kepada sahabat yang ada di Madinah, Muhajir Ansar, untuk besok tanggal 10 puasa, menyambut hari Asyura. Karena Nabi pun tahu sejarah Nabi-Nabi terdahulu pun mereka kebanyakan mengalami pertolongan Allah, termasuk Nabi Allah Yunus alaihissalam keluar dari ikan, itu pun tanggal 10 Muharram, dan lain-lain banyak sekali cerita tentang Anbiya dan Rasul. Nah, Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat, seandainya aku panjang umur sampai tahun ke depan ketemu, maka aku akan berpuasa tanggal biar dengan Yahudi. Sallallahu alaihi Nabi. Jadi Nabi tidak pernah pengen sama dengan orang yang di luar Islam. Kita pun harus seperti itu. Jangan kita mencontoh adat, perbuatan, apalagi yang menyerempet ke urusan agama yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Maka Rasulullah menyuruh sahabat, dan beliau sampai tahun berikutnya, dan beliau pun puasa Tasu'a dan Asyura. Maka kita pun sunnah puasa 2 hari, ikhwan, kalau bisa. Kalaupun tidak bisa Tasu'a hari tanggal 9, ini kan besok 8 nih, Sabtu, Ahad. Tanggal itu hari Ahad. Oh, bib kondangan bib. Jojo be, anda dapat 3 undangan. Dapat 3 undangan. Lo kak makan kalau itu. Kekah kalau belum banyak itu. Kambing itu. Ya. Nah, lalu apa gimana? Tanggal Ahad ini bib kondangan. Emang kalau kondangan tak boleh puasa? Emang puasa tak boleh kondangan? Ada aturan? Boleh. Nanti puasa, kondangan. Pas makan tak usah makan. Tapi bib, tapinya apa? Sayang ini kada makan. Ya sudah, batal ke? Kalau memang, tapi rugi kalau batal cuma gara-gara melok makan. Ente pertahankan lebih afdal. Tapi bil kaget sohibul bitnya kecewa. Nah, kalau babnya itu lain lagi. Benar ini anak kecewa. Kalau dia senang uangnya jatah. Kita tak makan, hilang seporsi sudah jatah tamu kan. Nah, kalau memang dia bakal kecewa, misalnya kita lagi duduk tahan dia embek kenyang makanan tadi, njuk kenyang kita embek kenyang es krim, kan sudah dipingin tangan tuh.
Dia kancap Sohibul Ben lah susah pak ngembekkan kalau macam untuk kita. Tahu kan minta maaf Jul, aku ni puasa Jul. Mengut langsung dia bakar. Nah, yang macam itu batal ke puasa? Sunnah dibatalkan untuk menyenangkan hati dia. Karena menyenangkan hati dia sudah pasti dia akan gembira dan senang. Sedangkan puasa kita dia, wallahu alam makbul atau tidak makbul di sisi Allah. Nah, jadi bagaimana caranya? Berkata Habib Umar bin Hamid Syahab, niat kalau puasa lah dulu jalan ke. Kalau puasa sunnah nih, jalan ke puasa ke. Kaki kalau menemui kondisi yang bisa mempertahankan, tahan ke. Kalau memang tidak bisa dibatalkan. Yang penting kalau baca niatnya memang niat menyenangkan hati sahibul hajat, sahibul bait. Dapat dua pahala. Kenapa? Kita batal tengah jalan karena menyenangkan hati tamu tadi, pahala puasa dapat full, dapat penuh. Menyenangkan hati dia dapat pahala juga. Tapi kalau dia dari pagi karena tahu nak kondangan tak puasa, ya sudah, tidak dapat galau-galau. Tidak dapat ke puasa, tidak dapat menyenangkan hati juga tidak dapat juga. Karena tidak ada pengorbanan di situ. Jadi kalau bisa puasa, ya. Kalau orang yang paham sebelum bed, dia jognya untuk buku, kan nyiapkan untuk yang puasa. Ada cap, kadang-kadang lebih dari yang makan di tempat dapat. Nah, jadi itu puasa. Kalau pajak tasu'a puasa, tidak bisa puasa ya sudah hari Asyura, tanggal 10 hari Senin. Jadi tanggal 10 sama cak Yahudi, tidak juga. Ya Nabi kan tahun pertama puasa dah tasu'a. Tidak, Nabi tahun pertama puasa cuma Asyura. Cuma Nabi itu kepengen kalau kita mampu jangan sama dengan Yahudi. Tidak mampu ya boleh buat. Apalagi inti yang sahibul hajat, inti yang adakan kondangan, adakan acara. Tidak mungkin nanti puasa. Ya, atau sudah janjian sama umi kita ngomong kaget minggu kumpul keluarga, umi masakkan nasi goreng spesial. Jangan tidak puasa inti. Sok suci nama itu. Ibadah kau memenuhi undangan mak kau, makan masakan dia lebih daripada kau puasa setahun penuh. Nyenang hati dia, apalagi pas kita makan, ini lahapnya. Kita makan senang hati luar biasa. Ya, senang hati luar biasa. Atau guru kita ngajak kita makan. Takuan pula cak lebih soleh dari guru. Alah Ustaz, kami puasa. Puasa apa? Kalau puasa wajib ya, puasa sunnah. Makanan yang tunjuk guru kata berkah, halalan, thayyibah, syifa, zahirun wa batinan. Oleh kalau kita kenal guru kita orang yang punya sifat waro, soleh, ahli ibadah, sumber rezekinya halal berkah, obat ikhwan, menunjuk makan tuh. Maksud dia ada speaking suruh nambah, jangan tak nambah kamu. Ngapa obat? Ya, lain kalau naudzubillah wong yang pemberiannya dari sumber yang syubhat rezekinya. Dah jelas campur antara haram dan halal, ngambil sesendok jadilah. Ngapa jadilah kenyang ana. Ya, kenyangnya jangan bohong tapi. Kenyang kedua di luar. Sudah makan tadi. Memang sudah makan. Tempat itu cuma makan sedikit bae. Ketika ente ragu antara halal dan haram ada sama dia. Tapi kalau ente yakin sumber rezeki yang tidak ada yang halal, haram, maka jangan ente masuk ke tempat dia. Jangan sentuh makanan dia. Kalau ente makan makanan dia, minuman dia, ente meracuni diri sendiri. Jangan ente bingung kalau ente dari makan duduk tempat yang sumber rezekinya haram, balik ke rumah sungkan semayang, sungkan ngaji, sungkan melakukan ketaatan. Ngapa sudah kena racun? Rasul yang ngomong, man kalal haram asad jawarihu syamaba. Wong yang makan haram tu mau tak mau anggota tubuhnya akan bermaksiat kepada Allah. Berat untuk taat, berat untuk jangan ke yang sunnah, yang wajib berat, apalagi yang sunnah. Ini ada jaga hati-hati. Itu yang pertama. Kemudian yang pada Asyura tausiul iyal, melebihkan belanjaan untuk keluarga pak. Belanja di rumah tu lebih ke hari Senin kakek. Ya. Biasa beli apa kata nasi bungkus yang harga 10.000 sebungkus tu, yang naikkan cari yang mahal belagak dikit. Biasa apa kata di rumah tu pisang kates, nanas pisang kates, itulah. Hari Asyura naik apa? Apel, buah pir, ya, anggur kalau baca setahun sekali pun tiap hari. Fadilahnya apa? Mengatakan wa ma wasa yalahu yaumul Asyura wa sallallahu rizqahu dahar kullah. Rasulullah SAW, siapa yang meluaskan rezeki keluarganya pada hari Asyura, Allah luaskan rezekinya selama setahun. InsyaAllah. Sallallahu alaihi Nabi. Bib, yang bujangnya mana Bib? Lakukan untuk keluarga kamu, mak bak kita, beli kemakan untuk orang tua kita. Nah kalau ente yang puasa Senin tadi, itu dapat 2 pahala baca, menyenangkan hati sekaligus niat memuliakan mereka untuk buka puasa, dapat 2 poin. Nunjuk bukuan dapat pahala, nunjuk makan lemak dapat
pahala. Jadi injuk belanja biasa cuma 50, hari Asyura ke injuk tengah 2. Kejut bini gitu. Ai, tumben injuk tengah 2. Hah? Duit apa nih? Tak ada. Kau beli kering lemak-lemak. Beli ayam biasa, telur ayam, ini ayamnya beli. Ya, ayamnya beli kelapa yang pacak kalau nyenangkan, buah-buahan belilah. Ada apa nih? Tidak apa-apa, nak jalan ke sunnah Nabi. Hari Asyura disunahkan tausiul iyal namanya. Kemudian termasuk yang sunnah juga di hari Asyura itu menyayangi anak yatim. Ya, menyayangi anak yatim dengan memberikan santunan, memberikan makanan, menyenangkan mereka. Dan disunahkan ngusap kepala budak yatim, Pak. Sunnah, bukan ngusap kocok yatim sampo. Ya, sambil ngedoakan, salawati, karena memang ada dari hadis mengatakan sebanyak rambut yang kita sentuh sebanyak itu pula dosa kita diampuni Allah. Kalau macam itu cari yang botak. Ya, budak yatim palak botak katik rambut. Ya. Nah, ini pakai adab juga ya, kawan. Ya, jangan kayak budak yatim itu sudah nak balik betino. Ya, sudah nak balik betino. Laki kodong datang, tahan, kita buka kodongnya biar nyentuh rambutnya. Adzlim itu namanya. Ya, usap kepalanya dengan doa. Ya, sebanyak tanggil nyentuh. Yang tidak nyentuh, yang kita tidak melakukan, tetap Allah. Penting perhatian ke anak yatim itu yang penting. Ana waqaf dalam perhatian ke Rasul. Aku dan dengan orang yang memperhatikan anak yatim seperti ini. Jangan pula salah ya kawan, bukan setahun sekali. Ini repot pas Asyura, ngumpul budak yatim, satu anak yatim, ayu anak yatim. Habisnya seminggu budak yatim habis duit, bengong sampai setahun depan nunggu Asyura lagi. Tidak seperti itu. Ya, satu kesalahan kita. Kedua kesalahan kita cuma patokan anak yatim itu pokoknya yang belum balik. Kalau sudah balik tidak usah diunjuki lagi. Wah, panitia kan begitu. Justru yang sudah balik ini yang lebih butuh banyak. Dulu masih SD butuhnya cuma sedikit, pas di SMP butuh biaya lebih besar. Kan duit Asyura ini bukan duit yang harus seperti duit zakat. Kalau duit zakat dibatasi ini untuk wong yang sudah ditentukan oleh syariat. Sekarang itu punya dana untuk anak yatim ini. Kita ngomong sama yang memberikan manfaat, kami akan memberikan anak yang yatim yang sudah balik atau yang belum balik. Kenapa kebutuhan yang sudah balik justru lebih besar sebenarnya, Pak? Kadang-kadang kesian nih, ada seorang janda punya anak 4. Dulu anaknya masih umur kecil, kalau pasangan tadi sikok putus, jadi tanggung jawab dia. Ngapa tidak disantuni lagi karena sudah balik. Tahun depan ini pula aja 4 tahun lewat, 4-4-nya. Sikok 2 kok di SMP, 2 kok di SMA. Dia kata nyumbang apa? Bukan anak yatim lagi. Siapa ngomong? Kalau baknya hidup lagi bukan anak yatim. Baknya meninggal anak yatim. Nah, ini lebih besar dana yang mereka butuhkan, Pak. Itu harus berpikir di situ. Kadang-kadang orang berpikir ini salah, fokus dengan kalau sudah balik bukan anak yatim. Naam, boleh, memang ilmu fikih mengatakan seperti itu. Batasan anak yatim kalau sudah bisa mandiri, ya dia mengatakan bukan balik, tapi sudah mandiri bisa nyari rezeki dewe. Sekarang kita kenyataan yang ada di negeri kita ini, budak SD, SMP sampai SMA masih macam ini sama tuanya. Tak fokus dia nak nyari duit itu tidak bisa, masih belum ada kemampuan. Kalaupun ada mungkin tidak banyak yang sambil sekolah sambil begawi. Nah, kita berikan, bantu mereka. Ya, diberikan itu. Kemudian ikhwan rahimakumullah, yang terpenting juga bicara tentang anak yatim, ya jangan cuma ngurusi duitnya baik itu njo. Perhatikan yang Rasulullah perhatikan pendidikannya, perkembangan akhlak dan ilmu agamanya. Jangan sampai budak yatim ini dikeramatkan, tak boleh dimarahi, tak boleh tegah, kan macam itu kebanyakan. Kalau sudah budak yatim nakal, tak boleh dimarahi. Budak yatim nakal, ngusak dia main, misalnya nganggu kawannya, ngabuk kawannya, nakal lah. Pas kita tadi nyengok, woi kau ngajak kau sini kau. Pas kita nak kampleng, kita nak sobek, kita nak sebat, ada yang nyegah kita. Jangan. Ngapa? Anak yatim itu loh. Ya Allah, astagfirullah, alhamdulillah aku dah ngebuk dia. Budak ini nyengok tahu besok lebih ngunjak lagi dia. Iya. Salah itu ya kawan. Budak yatim main masuk warung ngembek seklat. Tahu seklat? Permen, ngembek 3 kok. Pas orang punya warung ngamuk marah, ujung jangan biarlah kaki aku main itu budak yatim. Oh ya Allah, anak yatim sudah biarlah, tak usah biarlah aku ikhlas. Tukang warung tadi nyingok macam besok segelok gawatnya. Bukan 3. Ngapo? Tidak ada yang marah dia. Akhirnya berdiri tumbuh maaf jadi bandit. Jadi begal. Yang berdosa siapa? Kita kalau berdosa. Seandainya bapak itu yang dikubur boleh bangkit, dia bakal nuntut kita kami. Ngapa? Dolim, biarkan anak aku berbuat maksiat. Anak kamu biar yang selamatkan. Tidak ya kawan, anak yatim itu bukan pula ya. Jangan sampai salah, ini seakan-akan sudah identik. Anak yatim nakal itu biasa sudah. Tidak. Banyak orang soleh aulia itu anak yatim mereka. Jadi orang besar. Wa huwa Rasulullah Allah min dzalik. Rasulullah anak yatim, bahkan piatu masih kecil. Ya katakanlah Rasul terlalu tinggi. Banyak orang-orang yang dididik.
Memang anak yatim kadang-kadang memang jadi cobaan Pak buat kita, nakal. Itu gara-gara kita membiarkan dia nakal. Sampai ngelunjak tambah jadi. Nabi tidak akan menyuruh kita salah. Memelihara, mendidik mereka dengan baik, bukan membiarkan mereka berbuat salah. Sampai kaki semayang, ya, tak semayang kita tak berani ngebuknya, tak berani marah. Nabi pukul 10 tahun tak solat, pukul kata Nabi, dengan pukulnya mendidik. Gagal nanti kita biarkan, akhirnya tak solat sampai besar. Jadi jangan salah ikhwan. Ya, anak yatim kalau dia melanggar syariat, nakal, tegur. Kalau memang harus dihukum. Itu caranya. Kalau kita membiarkan justru zalim sama dia. Kemudian termasuk yang disunahkan, itu tadi yang 3 pertama, ini yang kuat hadisnya, ya, sahih dan kuat hadisnya. Kemudian hadis yang lumayan bagus, hasan, di antaranya akan mengunjungi ulama, mengunjungi asatis atau orang-orang ahli khair yang ada di lingkungan kita. Yang pak-pak gitu jadilah banyak, ya, di lingkungan Subang Ulu, masya Allah, gari mereka. Yang kita dalam keadaan puasa kan, tidak ngepoti dia. Tak perlu ya itu Kiai Habib tu nak mentu ke banyak minum macam. Ya pas datang Kiai kan misalnya, puasa kalau kamu, alhamdulillah Kiai puasa. Alhamdulillah, tak mentu ke banyak lagi Kiai. Ya, duduk kelakar, tak perlu lama-lama gini, 10 menit 4 jam, jadilah minta doa, tentu pindah ke Kiai yang lain, pindah ke Habib lain. Kurang lebih macam itu. Ya, kalau pacak ya ada yang pacak kita bawa serta kan, bawa, ya. Hakada. Kemudian ikhwan rahmatullah, termasuk yang disunahkan, dianjurkan pada hari Asyura itu, di antaranya adalah memotong kuku, membersihkan kuku. Nah, memang hari Senin termasuk sunnah yang disunahkan, hari potong kuku itu Jumat, Senin, Kamis. Yang mana kira-kira kita kalau Jumat masih memotong kuku, Senin masih pendek, sudah lewat. Ya, termasuk yang disunahkan juga adalah mengunjungi orang sakit. Mengunjungi orang sakit itu juga disunahkan di hari Asyura. Kemudian memakai celak mata. Nah, memakai celak mata ini sunnah setiap hari sebenarnya. Cuma bagi orang yang tidak menjalankan, hari Asyura disunahkan. Ini hadis yang dhaif memang. Tapi labas, fadhil amal. Cuma pakai celak mata yang benar, jangan pecah sapi Bali. Oh, hitam tebal. Sunnah witir. Witir itu ganjil. Kalau ente punya celak mata yang bagus nian, yang halus itu, sekali sayat sampai salawat. Sekali kiri, sudah jadilah. Kalau tidak kejenguan, tipis nian, ulangi. 3 kanan, 3 kiri, witir. Ya kalau sekali sudah tebal, ya tidak usah 3 kali, nak jadi apa? Nah, asli sunnah pakai celak mata itu tiap hari. Kapan? Bukan nak kondangan, tapi ketika nak tidur. Sunnah pakai celak mata itu ketika nak tidur. Ya, jelas insyaallah kawan. Baik, nah itu diantara yang disunahkan di hari Asyura. Kemudian untuk amalan pagi disunahkan. Pagi di sini artinya terserah, nak pada subuh, waktu duha, dan kalau tidak sempat boleh siang hari baca hasbunallah ni'mal wakil, hasbunallah ni'mal wakil. Ini ulama mengatakan karena kita lihat sejarah para anbiya tadi, semua mereka dalam keadaan kepepet galau. Ketika kepepet, semua nabi itu mengatakan hasbunallah wa ni'mal, berserah kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal, baca 70 kali dengan hati yang hadir ikhwan, ngadep kiblat, khususkan yang waktu. Anda perlu baca hasbunallah ni'mal wakil, serahkan segala urusan itu sebaik-baik yang menjadi memberi tolongan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang agak berat dikit, tapi kalau antum mampu lakukan, setahun cuma sekali ikhwan. Baca surah Al-Ikhlas kulhu 1000 kali. Mampu sekali duduk, tak mampu bagi. Mungkin waktu duha kita ambil 1/3, pada zuhur 1/3, bisa sang 1/3. Huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bukan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Oh. Dapat balak bukan hilang balak. Yang benar dosa ikhwan kalau basing-basing, naudzubillah min dzalik. Kemudian ayat kursi 360 kali. 360 kali baca ayat kursi. Ya kalau antum memang bisa luang ke waktu, lakukan setahun sekali. Setahun sekali. Coba kan tahun ini, mudah-mudahan bisa. Kalau tidak bisa, baru kita nanti ulangi lagi tahun depan. Tapi coba ke dulu. Ya kalau antum luang ke waktunya, insyaallah pembacaan itu kulhu itu mungkin 1,5 jam paling lama. Ayat kursi itu juga paling 1 jam, 1 jam seperempat selesai. Khususkan luang ke waktu, jangan nunggu ada waktu luang. Baik, wallahu alam bisawab. Jadi mari insyaallah kita puasa di hari Tasyu'a dan hari Asyura insyaallah bismillah mengharap Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan rahimakumullah, menyampaikan beberapa informasi dan undangan. Pertama, bagi antum yang suka majelis
karena Majelis Habib di Kampung Munawar atau di Lawang Kidul, ya, mengingat hari Senin nanti hari Asyura, banyak kegiatan. Mungkin di sini juga ada bagi bubur Asyura, santunan anak yatim di mana-mana. Walhasil banyak kegiatan, dan juga karena juga keadaan puasa. Jadi untuk majelis hari Senin, tolong sampaikan sama kawan-kawan yang mungkin tidak hadir di sini, Majelis Habib Zukri di Kampung Munawar diliburkan. Begitu juga yang pada maghrib di Masjid Lawang Kidul diliburkan. Jelas insyaallah. Kemudian kami mengajak ikhwan yang ada waktu, ada kemampuan, Sabtu Lailatul Ahad, hari Sabtu besok, malam Minggu besok, malam Minggu besok, Jaturi yang ada waktu pengen gabung, ada majelis zikir ziarah bulanan. Kumpul badal maghrib Masjid Lawang Kidul sampai Isya, baca zikir Asmaul Husna, zikir taubat, salawat, qasidah mudhariah dan lain-lain sampai masuk waktu Isya. Setelah Isya habis salat kita ziarah ke pemakaman Pangeran Syarif Ali di belakang Rumah Sakit Bumbaru. Kemudian nyambung lagi ziarah ke pemakaman Kampung Koci Peti Kemas Bumbaru, insyaallah. Kemudian untuk malam Kamis nanti insyaallah di seberang yang ulu sini, malam Kamis pada maghrib kumpul di Masjid Al-Haddad sampai Isya dengan kegiatan yang sama seperti Lawang Kidul, membaca Asmaul Husna, zikir taubat, istighfar, salawat dan mudhariah. Kemudian pada isyanya kita ziarah ke pemakaman Aulia Solihin, pemakaman komplek pemakaman Ariyat, ke Kiai Pedatuan, kemudian ke Habib Ahmad Hukab, Habib Ali Basin, Habib Ahmad Hasan, dan pemakaman yang ada di situ insyaallah. Dan ada tausiah, ada pembacaan kitab Imam Ghazali insyaallah, Ayyuhal Walad dan seterusnya. Kemudian ikhwan rahimani rahimakumullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu undangan menyampaikan juga untuk Senin malam Selasa tadi Lawang Kidul libur, tapi di masjid ada musola pinggir sungai belakang Pasar Kuto, Musola Al Muslimun. Itu mengundang antum sekalian kalau ada yang kemampuan hadir Jaturi Senin malam Selasa pas hari Asyura, itu peringatan menyambut tahun baru Islam sekaligus hari Asyura. Yang bisa hadir dari badal maghrib selesai mungkin badal Isya insyaallah taala. Lalu untuk Sabtu yang biasa hadir Majelis Habib di dekat pesantren di Tanjung Pasir Pegayut, besok diliburkan dulu mengingat padatnya acara di hari Sabtu itu. Insyaallah tolong disampaikan Sabtu di Pegayut di Masjid Baitur Rahim itu diliburkan, ya, mengingat persiapan untuk acara zikir ziarah kita. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bisa menjalankan apa yang disunahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta maaf kalau agak kepanjangan malam hari ini, ya. Minta maaf, insyaallah berkah. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahu indallah
الشر والبلوى يا أهل الحساب والنسب فاتح بالقبول وتمام الرسول وكرم لله حضرة الرسول ببادر السلام محمد صلى الله عليه وسلم أن الفتوح والمنه والرسول الصالح الجسد والروح وتبت النزه وزارة النبي الكرم تبي القلوب والروح من الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف قلوبنا ويقضي حاجتنا حاجة وليدنا جميع الشان يا اخوانا صلى ربنا من الله ينور قلوبنا ويغفر زكي انفسنا جميع الاحوال ضربة ويحفظ من كل فتن وضربة جعلنا ويكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه الشفاء من كل داء والامر والسقم والالم خصوصا لمن اوصونا بالشفاء الحبيب عبد البسيط بن حمزة المسوى وسيد نادر بن عمر بن حمد واخينا سليمان بن عبد المجيد واخينا اليماس رحمة ثم إلى سيد شريفة فاطمة بنت حيدر الجفري وكل من أوصانا بدون شفاء من إخواننا وأصحابنا أحبابنا الله يشفيهم شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما ولا علما الله يرزقنا إياهم كما الاستقامة بقول تعالى جملة ضربة في خير عافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله الله ويشفي أنت اشفهم لا شفاء لا شفاء شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا علما وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وننزل من القرآن ما هو يشفع للمؤمن ولا يجد ظالما إلا خسارة صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم تقبل يا